Selamat pagi, ketemu lagi. Saya dan istri sedang olahraga. Kali ini mengingat menurut perkiraan Badan Meteorologi Geofisika, minggu-minggu ini sedang panas, jadi olahraganya pilih di UI, tidak jauh dari rumah. Terus rindang, seperti banyak pohon, jadi sinar matahari terserap oleh pohon yang ada di sepanjang jalan UI atau di sekitar kawasan hutan kota UI. Ini saya dengan permaisuri. Kawan-kawan, jaga kesehatan dengan cara olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, tidak perlu stres ya. Karena mencegah penyakit jauh lebih penting dibandingkan mengobati. Biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan mengobati. Baik yang punya BPJS ataupun asuransi lainnya, jauh lebih bagus kita mencegah terkena penyakit dibandingkan harus berobat untuk mengusir penyakit. Nah, kampus UI ini terletak di perbatasan antara Jakarta Selatan dengan kota Depok, Jawa Barat. Luas wilayah sekitar 40 hektar. Sudah hampir setengahnya diisi oleh bangunan-bangunan dari berbagai macam fakultas, dari 14 fakultas, masuk untuk lab, perpustakaan dan sebagainya. Sisanya masih untuk lahan terbuka hijau sebagai daerah resapan air, kemudian juga daerah penyimpanan air, dan juga oksigen ya. Mencegah polusi udara yang di DKI Jakarta semakin tinggi tingkat pencemaran udaranya. Ya kawan-kawan, jangan lupa olahraga, tapi olahraga harus diiringi dengan istirahat yang cukup, makanan yang sehat, bergizi dan berimbang. Yang berolahraga di kampus UI bukan hanya sivitas akademika UI, tapi juga masyarakat yang ada di sekitar wilayah Depok, Lenteng Agung, atau Jakarta Selatan. Ya. Saran saya juga untuk pimpinan Universitas Indonesia, karena kampus UI ini milik masyarakat, milik rakyat Indonesia, dibangun lewat uang pajak, jadi tidak ada salahnya Sabtu Minggu itu dibuka untuk umum. Yang penting kebersihan dijaga, demikian juga keamanan. Dibuka untuk umum, untuk masyarakat berolahraga, tapi usahakan jangan pakai kendaraan. Katakanlah kendaraan bermotornya dari Jakarta atau dari Depok disimpan di bekas atau di lapangan Menhwa, yaitu naik bis kuning atau jalan kaki. Jadi jangan masuk. Kalau kendaraan
masuk pencemaran udara dan juga macet. Tapi dari mana-mana siapkan kantong parkir, misalnya dekat shelternya Transjakarta atau dekat Pelpes UI atau dekat sekretariat Menwa UI yang dulu kabarnya akan dijadikan pompa bensin, tapi tidak jadi atau belum jadi. Jadi masyarakat selanjutnya baik ke kampus vokasi UI, Fakultas Teknik, Fisip, Psikologi, Kedokteran, MIPA, atau Politeknik Negeri Jakarta itu cukup jalan kaki. Ya, sehat. Atau sepeda, biarkan masyarakat menggunakan sepeda atau kendaraan listrik, ya, electric vehicle, boleh, tidak polusi. Nah, untuk pimpinan UI sebaiknya Sabtu Minggu, kecuali sedang ada acara wisuda, kampus UI sebaiknya dibuka untuk masyarakat yang ingin berolahraga, rekreasi. Sekaligus juga tidak sedikit masyarakat UI, masyarakat yang ingin bawa anak-anaknya ke kampus UI sehingga memberikan motivasi buat anak-anak mereka untuk belajar tekun supaya bisa diterima atau bisa melanjutkan kuliah di universitas, salah satu universitas favorit, universitas terbaik di Indonesia yang memegang ranking 200 perguruan tinggi terbaik dunia. Nah, terus juga setiap fakultas siapkan humasnya. Jadi kalau ada masyarakat yang bertanya tentang fakultas tersebut, cara-caranya humas bisa menyiapkan. Jadi jadikan Sabtu Minggu itu sebagai open kampus, ya, terbuka buat masyarakat. Bukan hanya fasilitasnya saja, taman-tamannya, tapi juga fakultasnya. Khusus fakultasnya mungkin tidak harus 2 hari. Sabtu Minggu bisa hari Sabtunya saja. Itu ya, saran buat rektor UI dan juga Pak Dirjen Dikti, ya, sahabat saya, mantan dekan FMI Pak UI, mantan wakil rektor UI. Karena apalagi ini sebentar lagi penerimaan mahasiswa baru, banyak masyarakat yang awam bagaimana tata cara mendaftar di UI, masuk ke UI, banyak calo-calo berkeliaran, ya. Jadi lebih baik kampus UI dibuat terbuka, disiapkan humasnya, nongkrong siaga di setiap fakultasnya. Sabtu Minggu atau hari Sabtu saja kampus dibuat terbuka, masyarakat boleh datang ke setiap fakultas, baik kedua orang tuanya saja atau dengan anak-anaknya. Nah, untuk Sabtu Minggu kampus terbuka, taman-taman, pasum pasosnya untuk masyarakat berolahraga. Nggak ada, nggak apa-apa, ambil lagi sepedanya kalau nggak ada. Kakak jahat, kenapa kakak jahat? Kenapa kakak jahat?
Kakak jahat. Saman bawa itu nggak Mas? Bawa Kita sudah sampai depan kampus Fakultas Teknik. Di depan saya itu kampus Fakultas Teknik. Salah satu fakultas yang favorit bagi siswa-siswa jurusan IPA. Nah, Fakultas Teknik terletak di depan klinik antariksa Makara UI. Ini klinik Makara UI. Selain ada klinik Makara UI, umum juga boleh masuk. Klinik satelit Makara UI. Depan Fakultas Teknik. Sekarang sedang membangun banyak laboratoriumnya. Nah, ini Fakultas Teknik. Nah, ini Poliklinik Satelit Makara UI. Lurus itu gedung program vokasi UI. Di samping gym UI. Nah, tidak jauh dari Fakultas Teknik ada stadion sepak bola. Alumni dan mahasiswa UI sering menggunakan untuk berbagai macam pertandingan. Istirahat. Ini masih Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Ini Fakultas Teknik. Sedang bangun banyak lab. Makin banyak lab, tempat praktek mahasiswa. Alumninya semakin siap kerja. ICL, Integrated Engineering Learning Lab. Ini gedung Lemtek sedang dibangun. Lembaga Teknologi UI. Lembaga Teknologi Fakultas UI. Ini selain tempat praktek mahasiswa, juga konsultan. Si pekerjaannya banyak dipakai berbagai macam instansi pemerintah dan lembaga swasta di Indonesia. Ya. Untuk para orang tua yang saat ini
memiliki anak putra putri yang tengah menimba ilmu di sekolah menengah atas, siapkan anaknya, suruh rajin belajar, tekun belajar, bila perlu ditambah lagi dengan bimbingan belajar jika ada duit. Nah, dan jangan lupa sholatnya, sholat memang bagi yang beragama Islam, sholat 5 waktu plus sholat tahajud serta doanya, supaya anaknya bisa diterima dan melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi berkualitas favorit terkemuka di Indonesia dan juga dunia. Sebelah kiri saya stadion Universitas Indonesia. Selain tempat olahraga atletik, juga ada sepak bola, lapangan sepak bola yang sering digunakan oleh mahasiswa maupun alumni pertandingan sepak bola baik antar fakultas, antar perguruan tinggi atau antar alumni fakultas atau alumni perguruan tinggi. Lagi. Udah. Biasakan kan. Nah, sebelah kanan saya gedung Vokasi UI. Dulu Vokasi itu tersebar program-program D3 di setiap fakultas. Tapi setelah keluar ketentuan pemerintah universitas tidak boleh menyelenggarakan program D3 setiap fakultasnya. Jadi program-program diploma 3, diploma 1 dan diploma 2 dipindahkan ke program vokasi. Nah, sekarang vokasi juga ada D4-nya. Jadi alumni vokasi program D4 bisa yang ingin melanjutkan pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi itu bisa melanjutkan ke program S2 karena D4 itu setara dengan S1 atau program strata 1. Siapa saja anak-anak Indonesia lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau aliyah negeri maupun swasta bisa melanjutkan pendidikan ke berbagai macam fakultas program studi yang ada di Universitas Indonesia. Daftar. Caranya ikut ujian tertulis baik lewat program SMPTN, SBMPTN, seleksi bersama perguruan tinggi negeri, atau SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi, atau lewat jalur mandiri SIMAK UI. Bagaimana caranya? Kalau SNAM dan SBMPTN bisa daftar melalui sekolahnya masing-masing, atau bisa juga langsung menghubungi ke bagian pendaftaran UI online di www.pendaftaran.ui.edu. Nah, 2024 ya. Jangan melalui calok, jangan tergiur, tergoda bujukan rayuan untuk sogok menjogok. Insya Allah UI tidak menerima jalur sogok menyogok, jalur duit, tidak. Karena UI terbuka untuk semua anak Indonesia yang cerdas, yang ingin maju, meskipun kondisi keuangan keluarganya tidak memungkinkan. Yang penting dia diterima, lulus seleksi masuk, dan insya Allah diterima. Ya. Buat yang keluarga kurang mampu, jangan khawatirkan soal biaya. Ada program bidik misi, ada program beasiswa kartu Indonesia Pintar kuliah, ada program-program beasiswa lainnya. Ya, jangan jadikan uang
jadi penghalang Anda untuk tidak berani mencoba ikut ujian masuk Universitas Indonesia. Apalagi kalau Anda sudah diterima, jangan karena faktor biaya Anda terhalang, Anda takut untuk masuk UI. Tidak. Namun memang biaya kuliah di UI tidak murah. Uang kuliah tunggalnya mahal, minimal 5 juta per semester. Belum lagi uang kos, uang asrama, belum uang makan. Kos-kosan di UI paling murah 1 juta. Biaya hidup di Depok ya antara 1 sampai 2 juta 1 bulan. Nah, tapi saran saya, kalau bisa yang keluarga kurang mampu, ada banyak cara untuk bisa melanjutkan kuliah. Masuk ke perguruan tinggi ikatan dinas seperti Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Sekolah Tinggi Pertanahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemasyarakatan, yang kalau sudah diterima oleh seleksi itu bukan hanya biaya kuliah gratis, asrama gratis, makan gratis, buku-buku dan seragam pun gratis ya. Jadi kawan-kawan, jangan biaya menjadi penghalang buat kawan-kawan untuk memajukan anaknya, atau buat adik-adik, jangan karena faktor keluarga tidak mampu jadikan tidak sekolah. Ya, saat ini sekolah banyak yang gratis ya, banyak beasiswa, apalagi perguruan tinggi dinasan milik pemerintah. Jika sudah diterima, bukan hanya biaya kuliah yang gratis, tapi juga asrama dan dapat uang saku, uang makan, seragam, asrama gratis semuanya ya. Yang penting persiapkan diri ya, persiapkan diri, belajar yang tekun, rajin olahraga, rajin membantu orang tua, rajin sholat bagi yang beragama Islam, rajin plus sholat tahajud ya. Jangan merokok, jangan pacaran, jangan buang-buang waktu untuk percuma ya. Oke, rajin berdoa apapun agama teman-teman. Ini dekat Menara Air adalah gedung Fakultas Ilmu Administrasi yang baru, terdiri 9 lantai. Insyaallah mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi UI yang baru nanti tanggal 9 bulan Juli semester depan sudah mulai kuliah di fakultas yang baru. Nah, lokasinya dekat Menara Air. Ini bagus ya, karena masih dibangun. Nah, itu gedung Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Dulu FISIP itu masih masuk dalam fakultas via Fakultas Ilmu Administrasi sebelum tahun 2014 itu masih bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dia menjadi program studi ilmu administrasi, terdiri dari 3 jurusan: administrasi negara atau administrasi publik, administrasi bisnis atau administrasi niaga, dan administrasi fiskal, pajakan ya. Tapi setelah 2014 pemerintah menyetujui Fakultas Ilmu Administrasi menjadi fakultas tersendiri, misah dari Universitas Indonesia, misah dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Dekan pertama UI Profesor Dr. Eko Prasojo, sahabat saya, teman seangkatan saya. Saya pegangan ya. Nah, di UI disediakan sepeda listrik ya.
buat mahasiswa, pegawai yang tidak membawa kendaraan pribadi, bahkan disarankan untuk, nah ini udah, nah sepedanya seperti itu tuh, menggunakan sepeda listrik yang sudah disiapkan oleh fakultas universitas ya. Ini cara yang bagus untuk menghindari polusi, mengurangi pencemaran. Jadi kita menggunakan paling kampus itu sepeda. Tapi kalau yang jalannya tinggi menanjak bisa pakai listrik, tinggal goes sendiri. Nah itu, ya kan. Hah? Bisa ada sayur lontong itu. Perpus mana? Yang kemarin. Oh ya entar gampang. Buat sini kan? Dari situ bisa, nggak sana bisa. Ya, semakin jauh makin bagus. Belum 1 jam. Kita kan tadi setengah 9. Nah, ini gedung Rektorat Universitas Indonesia. Rektor berkantor di situ. Rektor, para pembantu rektor dan para direkturnya. Mau di FISIP, mau di Fakultas Hukum. Udah kelelahan istriku, jarang jalan, jarang olahraga. Ini makanya usahakan hari Minggu olahraga. Dulu rajin olahraganya, kuat. Nah, trio dengan Ibu Fajar dan Ibu Peti. Selamat datang di BIM. Helm kini selamat datang di BIM. Sepeda Helm kini disediakan oleh UI. harap pastikan helm dipasarkan kembali dan dikunci saat Anda mengembalikan kendaraan. Ini mah, ini dia Balai Rum, Rektorat UI, nyambung dengan ini pintu masuk Rektorat UI. Kalau wisuda di Natalis, guru-guru besar lewat sini. Nah, sebelah sananya itu Balai Rum, tempat wisuda mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru sekaligus wisuda. Program S1, S2, S3, profesi sekaligus juga vokasi. Ya. Samping Balai Rum, samping Rektorat adalah Danau UI. Itu juga tempat penampungan air-air dari Kota Depok. Ya. Karena ini lebih rendah, airnya masuk kemari. Makanya petugas kebersihan UI ya harus berjibaku kalau habis hujan. Buangin sampah, terutama sampah plastik. Ini Danau UI ya. Sebelah sana ada Masjid UI. Dekat Masjid UI ada perpustakaan UI. Apartemen yang nempel dengan stasiun kereta. Nah, itu Danau UI. Kemudian itu gedung budaya UI, itu apartemen kampus Gunadarma juga, Masjid UI, perpustakaan UI. Kita menuju perpustakaan UI.
kita sudah sampai di perpustakaan Universitas Indonesia. Kita masuk ke dalam. Oh. Ini perpustakaan UI, salah satu perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Terakreditasi A. Kita masuk ke perpustakaan UI, nempel dengan kantor cabang Bank BNI cabang UI. Serasa waktu saya masih kuliah di National University of Singapore, saya masih kuliah di UI dulu. Masih ada di perpustakaan udah ya, ayo masuk UI adik-adik. Yang di itu waktu itu. Hah? HP Koreanya yang di B episip sudah enggak tak olahraga sarapan dulu, Nanti kan kita makan. ada nggak sabar kan makan. Kalau olahraganya baru sekian menit. Enggak, udah lumayan.